Halo Sobat RSCM, jumpa lagi dengan kita di Ngobrol Sehat. Pada kesempatan kali ini, topik yang kita bahas adalah topik yang paling sering dibicarakan di masyarakat umum, yaitu mengenai tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, untuk membahas topik ini, saya tidak sendirian loh. Saya ditemani oleh Dr. Indri Hapsari, spesialis penyakit dalam yang kebetulan berdinas di rumah sakit kita ini setiap hari Senin dan Rabu pukul 16 sampai selesai. Halo dokter, apa kabar? Jadi alhamdulillah. Bagaimana dok perasaannya diundang di podcast kami ini? Ya duduk kata saya. Saya nggak bisa pak, dokter tidak lagi saya. Dok, ini kan membahas masalah hipertensi ya. Hipertensi kan cukup banyak terjadi di secara nasional maupun global. Sebenarnya apa sih hipertensi ini dok? Betul. Jadi gini Mbak, hipertensi memang benar itu populasinya itu banyak. Kalau di Indonesia angkanya sekitar 34-38% dari populasi di Indonesia itu orang punya hipertensi. Ya. Seperti itu. Terus penyebabnya macam-macam ya. Nanti kita bahas di penyebab. Nanti secara umum hipertensi itu suatu penyakit yang kita temukan usia bisa macam-macam. Dengan temuan tensi di atas 140, itu kita sebut hipertensi atau darah tinggi ya bahasa umumnya. Untuk tanda dan gejala sendiri seperti apa ya dok? Kalau tanda dan gejala itu tidak spesifik ya, tidak ada. Kadang orang nggak ada rasanya apa-apa, tapi tensinya tinggi sekali sampai 200 itu bisa orang jalan-jalan. Jadi nggak selalu yang pusing itu selalu darah saya tinggi itu enggak, itu yang berkembang di masyarakat seperti itu. Tapi sebenarnya tidak selalu karena hipertensi, dan hipertensi juga tidak selalu pusing. Jadi tidak spesifik. Tahunya juga kalau kita lakukan pemeriksaan tensi seperti itu. Upaya apa aja ya dok yang harus diwaspadai ketika terkena hipertensi itu? Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah ditemukan hipertensi, nanti kita nggak sekali langsung kita anggap itu hipertensi, jadi kita periksa lagi dan secara konsisten dia terus menunjukkan di atas 140, baru kita diagnosis sebagai hipertensi. Hipertensi itu juga macamnya banyak, tapi secara umum itu ada dua, hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer itu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya apa. Jadi secara umum masyarakat kita 90% itu hipertensi yang primer atau esensial. Sedangkan hipertensi sekunder itu hipertensi yang disebabkan karena penyakit lain. Misalnya kondisi kehamilan, terus tiba-tiba ibunya hipertensi, nah itu namanya hipertensi sekunder. Atau tiroid, gangguan tiroid, terus kemudian pasiennya punya hipertensi, seperti itu juga gangguan hipertensi yang sekunder. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan ketika kita menemukan tensi itu? Yang pertama harus memastikan dulu ke dokter. Gitu, ke dokter nanti kita bisa ada memperbaiki gaya hidup seperti tidak merokok, kemudian tidak begadang, kemudian memperbaiki diet atau pola makan, kemudian tidak minum alkohol dan seterusnya. Kemudian juga secara medikamentos atau obat, yaitu harus ke dokter. Nah, pilihan obat tensi itu banyak. Jangan sampai Bapak Ibu membeli sendiri obat untuk hipertensi karena itu macam-macam. Jadi ada obat yang bisa untuk pasien A belum tentu bisa untuk pasien B, karena itu pilihan obat itu didasari dari macam-macam, misalnya usia, kemudian penyakit yang mendasari atau ada komorbid lain, itu pilihan obatnya bisa beda-beda. Jadi caranya kalau memang ditemukan segera periksa lebih lanjut ke dokter seperti itu. Untuk pasien hipertensi pemula dok, itu terapi yang tetap itu seperti apa ya dok? Kalau terapi ya itu Mbak harus dipastikan dulu ke dokter, ke dokter, terus nanti ketika dokter sudah memberikan, ya itu tadi ada modifikasi gaya hidup yang tadi sama terapi medikamentosnya yang harus diminum rutin. Dok, bagi mereka yang terkena hipertensi ya, kalau misalnya mereka mengikuti olahraga yang berhubungan dengan lifestyle itu dok, seperti lari, makan, luka, itu aman nggak dok? Jadi secara umum sebenarnya olahraga dianjurkan ya, secara umum kita olahraga minimal 150 menit per minggu atau setengah jam sehari selama 5 hari. Jadi itu boleh olahraga yang ringan seperti jalan, kemudian jogging atau renang atau sepeda, itu malah lebih nggak berat gitu bagi pasien atau bagi penderita hipertensi. Kalaupun ingin ikut yang kayak lari 5K, itu harus dipastikan dulu kondisinya. Misalkan dia memang tidak ada komorbid lain, atau kalaupun bisa itu dia sudah terbiasa ikut, misalnya kan beda dengan yang
baru pertama langsung 5 Iya. kali, sebentar mungkin terlalu berat. Jadi Iya. harus bertahap dulu kalau misalnya mau ikut itu. Atau lebih amannya kalau umur di atas 40, apakah dia punya hipertensi atau tidak, itu diperiksa dulu. Biasanya kita lakukan treatment untuk lihat apakah dia ada gangguan di jantung, karena ada batasan-batasan ya Mbak ya. Terus kalau bisa dihitung detak nadinya ketika olahraga apapun, detak nadinya harus dikontrol, jangan sampai terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat bisa terjadi kayak serangan jantung pada waktu olahraga. Kita pernah dengar ya ada artis atau siapa yang Iya. ketika olahraga dia kok malah ada serangan jantung kayak gitu karena detak jantungnya terlalu cepat. Kalau secara teori mungkin 220 dikurang usia itu udah detak maksimal. Sedangkan untuk olahraga maksimal 60-70% dari detak maksimal itu. Jadi harusnya kita ukur dulu. Gitu. Jadi harus hati-hati tidak terutama olahraga-olahraga yang namanya apa ya, intensitasnya tinggi seperti itu maraton atau misalnya yang olahraga permainan seperti basket atau sepak bola itu harus kita perhatikan juga detak jantung kita. Seperti itu. Untuk hipertensi sendiri apakah bisa sembuh, Dok? Sebenarnya kalau kita bilang sembuh bukan sembuh ya Mbak, tapi terkontrol. Artinya seseorang kalau misalnya sudah punya hipertensi itu kita terapinya itu lebih pada mencegah terjadinya komplikasi dari hipertensi. Jadi obat-obatnya bukan menghilangkan hipertensinya, tapi lebih mengontrol sehingga tidak terjadi komplikasi dari hipertensi. Seperti yang kita ketahui hipertensi itu komplikasinya macam-macam ya, bisa dari atas sampai bawah. Atasnya bisa stroke, kemudian di mata bisa terjadi retinopati hipertensi namanya, jadi ada gangguan mata, mungkin mata kabur dan lain-lain. Kemudian ke bawah dia bisa gangguan jantung, kemudian gangguan ginjal dan gangguan yang lain. Jadinya memang kita mencegah tidak sampai terjadi itu dengan cara mengontrol hipertensi atau darah tingginya. Jadi pengobatannya ya dibilang sudah terkontrol, itu bukan sudah sembuh. Kalau sembuh itu hilang sama sekali mungkin enggak. Jadi kita mencegah agar tidak sampai terjadi komplikasi. Seperti itu. Jika Bapak Ibu mengalami hipertensi, silakan datang ke Poli Penyakit Dalam Dr. Indri Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Ella Medika setiap hari Senin dan Rabu pukul 16. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Ya. Semoga selanjutnya bisa berjumpa lagi dengan ilmu-ilmu kesehatan lainnya.